start your computations. Perkenalkan, nama saya Nadia Vanessa Munda. Saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dengan NIM 2002-05-148, kelas 20A4, program studi, rekam medis, dan informasi kesehatan. Saya di sini akan menyampaikan materi sistem urinaria dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lis Diah Dewi Arini, SSI MSI. Yang pertama kita masuk ke anatomi dan fisiologi. Urin adalah limbah yang terdiri dari air, garam, dan zat sisa metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama kita masuk ke ginjal. Tampilan ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjang sekitar 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Pada laki-laki, berat ginjal antara 125 sampai 175 gram, sedangkan pada perempuan berat ginjal antara 115 sampai 155 gram. Berikut adalah tampilan ginjal. Lalu lokasi ginjal. Ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Ginjal kanan letaknya lebih ke bawah dibandingkan ginjal sebelah kiri, karena adanya hati pada sisi tubuh bagian kanan. Lalu jaringan ikat pembungkus ginjal. Yang pertama ada fasial renal, lalu lemak perirenal, dan kapsul fibroma. Yang kedua adalah ureter. Tampilan ureter, perpanjangan tubular berpasangan dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Panjang tiap ureter adalah 25-30 cm. Diameternya adalah 4-6 mm. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama jaringan fibrosa atau jaringan paling luar, yang kedua jaringan muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. Yang ketiga epitelium mukosa mensekresikan selaput mukus pelindung. Di samping ini adalah tampilan ureter. Lalu kita masuk ke kandung kemih. Begini tampilan kandung kemih. Bisa dilihat dengan jelas lokasi kandung kemih di belakang simfisis pubis di depan rektum. Organ ini terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Ukuran organ sebesar kacang kenari dan terletak di pelvis saat kosong. Strukturnya sendiri, kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi fasia. Dinding kandung kemih ada 4 lipatan, yaitu serosa, otot destrusor, submukosa, dan mukosa. Lalu trigonum. Yang terakhir adalah uretra. Pada laki-laki, uretra membawa cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra panjangnya mencapai 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Uretra ada 3, yaitu uretra prostatik, uretra membranosa, uretra cavernosa. Panjang uretra pada laki-laki cenderung menghambat invasi bakteri ke kandung kemih atau sering disebut sistitis, yang lebih sering terjadi pada perempuan. Sedangkan uretra pada perempuan
berukuran pendek sekitar 3,75 cm. Saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksternal yang terletak dalam vestibulum antara klitoris dan mulut vagina. Lalu patofisiologi sistem urinaria atau sistem perkemihan. Yang pertama yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria dan dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis terbagi menjadi dua. Yang pertama, glomerulonefritis akut atau sering disebut GNA adalah suatu reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus tertentu. Penyebabnya sendiri yaitu bakteri Streptococcus. Gejala yang ditimbulkan yaitu hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Yang kedua, glomerulonefritis kronis adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Gejala yang ditimbulkan yaitu penurunan semua vol ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Pengobatan glomerulonefritis yaitu dengan istirahat yang cukup, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik jika perlu. Lalu yang kedua, sindrom nefrotik, yaitu suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatkan kadar lemak dalam darah. Sindrom nefrotik bisa terjadi akibat berbagai glomerulopati atau penyakit menahun yang luas. Pengobatannya sendiri dengan memberikan obat kortikosteroid, antihipertensi, antidiuretik, obat pengencer darah, dan infus albumin. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu nefritis, yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Pengobatannya sendiri yaitu antibiotik, obat antiinflamasi, inhibitor, pompa proton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipelajari dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.